الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Kita masih berada di posisi awal-awal atau muqaddimah dari kitab Safinatun Najah, atau kita membaca karang sarahnya kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabiyyi, berbeda dengan yang namanya tabi'in. Ya, jadi kemarin kita berbicara tentang siapa itu sahabat. Ya, sahabat Nabi itu adalah orang yang berkumpul atau pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman setelah beliau mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah, ataupun sebelum ada perintah untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat. Sekarang kita masuk kepada tabi'in. Jadi setelah sahabat ada namanya tabi'in. Berbeda dengan namanya tabi'in itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tathbutu tabi'iyyatu illa bitulil ijtima'i ma'ahu 'urfan 'ala al-asahhi 'inda ahli al-usul wal fuqaha'i aidan. Maka tidak tetap ketabi'iyannya illa bitulil ijtima', kecuali dengan lamanya dia berkumpul ma'ahu, bersama sahabatnya, itu bersama sahabat Nabi, urfan 'alal as-sahih 'indal usuli wal fuqaha'i aidan, menurut adat atas pendapat, ya adat atas pendapat yang sahih, inda ahli usuli wal fuqaha'i aidan, menurut ahli usul fikih dan ahli fikih pula. Nah, jadi jamaah sekalian, ada namanya setelah Nabi, ya, Nabi itu memiliki sahabat. Ya, sahabat itu adalah kemarin sudah kita bahas, orang yang pernah berkumpul berjumpa dengan Nabi lalu dia beriman. Walaupun sebentar, lahdatan, kagak pakai lama, sebentaran doang. Walaupun hanya melihat Nabi sebentar ataupun dilihat Nabi. Ya, misalnya ini orang lagi lewat ngelihat Nabi, itu siapa tuh? Nabi lagi ngapain dakwah. Lalu dia beriman. Dia dinamakan sahabat juga. Kemudian Nabi juga pernah ngelihat itu orang. Itu siapa? Fulan. Kemudian begitu dia lihat, dia kenal Nabi, dia lihat wajahnya, lalu ini orang beriman kepada Nabi, maka dia juga disebut sahabat. Walaupun nempel sama Nabi tapi gak ngikutin ajaran Nabi, maka dia tidak disebut dengan sahabat gitu. Nah, kalau tabi'in ini berbeda, ya.
pemahamannya tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu adalah orang yang pernah berkumpul bersama sahabat. Nah, jadi setelah wafatnya Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi masih banyak yang hidup nih. Nah, kemudian orang yang saat itu hidup di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang ini belum pernah melihat Nabi, hanya melihat sahabat saja. Lalu dia berkumpul, berjumpa dengan sahabat Nabi, maka itu disebut tabi'in, orang yang mengikuti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya tabi'in itu pokoknya asal dia ketemu dengan sahabat Nabi, dia berjumpa dengan sahabat Nabi, maka itu disebutnya tabi'in. Ya, tapi itu tadi dia harus beriman, mengikuti ajakan dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dijelaskan fala tasbutu tabi'iyah, maka tidak tetap ketabi'iannya, ya, illa bitulil ijtima'i ma'ahu, kecuali berkumpulnya dengan waktu yang lama, enggak sebentaran kayak sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu kan walaupun sebentar dia ketemu dengan Nabi, lalu dia beriman dengan Nabi, dia udah disebut sahabat walaupun bentar. Tapi kalau tabi'in itu kudu berkumpulnya, berjumpanya, bertemannya itu mesti lama. Bitulil ijtima' ma'ahu. Jadi berkumpulnya dengan waktu yang lama bersama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, ini adalah pendapat yang paling sahih di kalangan ulama ahli usul fikih dan juga ulama ahli fikih juga demikian memberikan pendapat. Jadi kalau misalnya ini orang cuman sekedar sehelo, sekelebatan bertemu dengan sahabat Nabi, ya, tapi dia tidak dikatakan sebagai tabi'in, gitu, ya. Jadi mesti bertemunya, berkumpulnya, berjumpanya lah lama dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yakfi mujarradul liqa'i, dan juga tidak cukup hanya berjumpa saja. Jadi wala yakfi mujarradul liqa', dan tidak cukup hanya sekedar berjumpa saja. Ada orang berjumpa dengan sahabat Nabi, itu enggak cukup tuh, dia dikatakan sebagai tabi'in. Bi khilafi liqa'is sahabiyyi ma'an nabi, berbeda bertemunya atau berjumpanya sahabat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya nih, kalau tabi'in itu tidak dikatakan, artinya kurang, enggak cukup dia itu hanya berjumpa aja. Misalnya ada sahabat Nabi lagi lewat, dia kenal nih, ini sahabat Nabi, cuman sekedar berjumpa doang gitu, ya, bertemu, ya, bertemu dengan sahabat Nabi, itu gak cukup, dia itu dikatakan tabi'in. Nah, maka berbeda bi khilafi liqa'is sahabi ma'an nabi. Berbeda kalau sahabat berjumpa dengan Nabi itu, ya, jadi berbeda nih berjumpanya sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annal ijtima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbi ad'afu ma yu'athiruhu al-ijtima'u tawili bis sahabiyyi wa ghairihi. Kenapa bedanya? Kalau sahabat Nabi itu walaupun hanya sekelebatan bertemu dengan Nabi, sudah dikatakan dia sebagai sahabat. Kenapa? Karena li'annal ijtima', berjumpanya atau berkumpulnya bihi dengan Nabi, yu'athiru minan nuril qalbi, itu akan membekas daripada cahaya hati. Jadi kalau orang udah ketemu sama Nabi ini walaupun sebentaran, itu cahaya hatinya udah nyamber aja. Paham gak nih? Udah nyatu aja, udah nyamber aja kalau sama Nabi mah.
Lain dengan orang yang bertemu dengan sahabat. Kudu benar-benar lama bertemunya, berjumpanya. Kalau bahasa kayak sekarang kopdar gitulah. Sering-sering kopdar, kopi darat. Ya, kan kadang-kadang ketemu teman, entar kumpul di sono, terkumpul di sono gitu kan. Itu istilah kita kayak sekarang. Jadi sering ketemu. Kenapa dia kenal banget sama dia nih? Karena sering ketemu, hampir seminggu 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan hampir tiap hari gua ketemu. Jadi maka disitulah disebut tabi'in. Tapi kalau hanya sekelebatan dia bertemu dengan sahabatnya, nggak cukup dia dikatakan sebagai tabi'in. Berbeda dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok sahabat Nabi ini kok walaupun hanya sekelebatan berjumpa dengan Nabi udah disebut sahabat? Walaupun hanya ngelihat dari jauh, dia nggak pernah ketemu-temu lagi tuh. Tapi kok dia disebut sahabat? Kenapa? Karena alasannya li'annal ijtima' bihi yu'athiru minan nuril qalbi. Berbeda kalau dia berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, itu akan membekas. Yu'athiru, dia akan selalu membekas daripada cahaya hatinya. Ad'afa ma yu'athiruhul ijtima'ut tawil, dengan bercahayanya gitu. Jadi dengan artinya ad'afu ma yu'athiruhu, cahayanya semakin bertambah-tambah, berlipat-lipat tuh cahayanya, ya. Karena lantaran pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, atau juga pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW, at-tawili bis sahabai wa ghairihi, yang sangat lama dengan sahabat wa ghairihi dan yang lainnya. Gitu. Jadi saya ulang lagi, karena ketika sahabat berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya sebentar, ya walaupun hanya sebentar, dia itu sudah dikatakan sahabat. Kenapa? Karena cahaya hatinya itu, bahasa gampangnya, cepat nyambernya kepada orang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa tuh Nabi hebatnya saat masih berada di tengah-tengah umatnya. Ya. Makanya ulama, ya, kalau kita baca maulid itu di asyraqal itu anta syamsun anta badrun, bukan anta kasyamsun wa anta kal badrun, bukan. Tapi langsung diungkapkan anta syamsun, engkau ini matahari. Kalau pakai kaf, kasyamsi, seperti matahari, kagak keren, seperti begitu. Misalnya Muradi seperti Rapi Ahmad, ya seperti, berarti apa? Mirip, berarti ada di bawahnya masih. Tapi kalau Muradi Rapi Ahmad, berarti gantengnya. Nah, Rasulullah juga begitu. Berarti terangnya Rasulullah itu matahari, bahkan lebih terang daripada matahari. Coba, luar biasa. Anta syamsun anta badrun, bukan seperti matahari atau bukan seperti rembulan. Benar-benar Rasulullah itu anta syamsun, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah rembulan. Oh, rembulan kalau lagi malam 15 tuh, bulan purnama, terangnya kayak apa? Matahari juga begitu. Terangnya kayak apa kalau udah datang di waktu siang? Makanya Rasulullah tuh luar biasa dahsyatnya. Terangnya itu seperti demikian. Itulah yang dikatakan oleh Imam Busiri. Kalau kita baca tuh rawinya begitu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya terang banget, lebih terang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fauq, di atas.
gitu. Bahkan diungkapkan juga lewat syairnya, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Marra'a, siapa yang memandang Rasulullah SAW, wajahnya Rasulullah SAW itu bahagia. Jadi orang sumpah nih hidupnya, galau hidupnya, begitu melihat wajahnya Rasulullah hilang. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Luar biasa. Ada orang kan asal niat buat enak, niat mukal. Beda, makhluknya makhluk dia biasa. Nah, maka para ulama menyepakati bahwasanya walaupun hanya sekelebatan dia ketemu dengan Rasulullah, maka dia sudah disebut dengan namanya sahabat walaupun bentaran. Kenapa? Karena nurnya Nabi ini langsung nempel, langsung nyetrum, sehingga apa yang diungkapkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, yang diperankan oleh Nabi langsung diikutin saat itu juga. Maka dia dikatakan sahabat. Setelah sepeninggalan Rasulullah, maka Rasulullah meninggalkan sahabat-sahabatnya. Orang yang saat itu tidak hidup di zaman Rasulullah, maka ini orang hidup di zaman sahabatnya Nabi, maka disebutnya tabi'in. Orang itu bisa disebut sebagai tabi'in kalau dia pernah berkumpul, berjumpa dengan waktu yang lama dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata pendapat yang paling sahih di kalangan ulama ahli usul fiqh dan juga ulama ahli fikih. Jadi tidak bisa dibantah. Jadi mesti bertemunya lama, gitu. Kalau dibang sekelebatan, kata ulama, kata pendapatnya sahih, itu enggak sependapat. Ya baru sekelebatan, masa udah disebut tabi'in. Kapan lu belajarnya? Karena lama. Tapi kalau sahabat Nabi, begitu ketemu Nabi langsung dapat udah ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi di sini saya ulang lagi dengan kalimat keterangan dari kitab ini, li'annal ijtima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbi. Karena bahwasanya berkumpulnya dengan Nabi yu'athiru minan nuril qalbi, itu cahaya hatinya akan membekas, nempel, ya. Kemudian ada afa ma yu'athiruhul ijtima' dengan bertambah-tambahnya atau berlipat-lipat gandanya kepada cahaya yang membekas ketika dia berkumpul dengan waktu yang lama bis sahabi warihi, dan dengan sahabat dan yang lainnya, gitu. Ada lagi yang berpendapat, lakin qala as-Suhaimi, telah berkata oleh Syekh as-Suhaimi, ini namanya Ahmad bin Muhammad. Jadi ada salah seorang ulama, salah satu ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad, yang masyhurnya gampangnya disebutnya Syekh al-Imam as-Suhaimi. Beliau itu berpendapat sendiri, at-tabi'i, bermula yang disebut tabi'in itu adalah malaqiyas sahabiyyi walau qalilan. Dia sudah dikatakan sebagai tabi'in. Siapa dia itu? Malaqiyas sahabiyyi, orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi walau qalilan, walaupun hanya sebentar. Kata Imam Suhaimi, beliau berpendapat kalau yang namanya tabi'in, walaupun dia
bentaran ketemu dengan sahabat Nabi, maka dia sudah disebut tabi'. Cuman beliau doang yang mengungkap seperti itu. Ya, pokoknya ada sahabat, ini orang ketemu nih sama sahabat, walau qalilan, sebentaran ketemunya, lalu dia beriman ngikutin itu sahabat, maka dia disebut sebagai tabi'in. Tapi kalau menurut pendapat yang paling sahih tadi, di kalangan ulama ahli usul fiqh dan ulama fikih, yang namanya tabi'in mah bang, pahamnya gitu, yang namanya tabi'in mah bang kudu ketemu sama sahabat Nabi dengan waktu yang lama gitu. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat mah kalau ketemu Nabi walaupun bentaran juga, karena nur atau cahayanya Nabi udah langsung nyamber kepada sahabat-sahabat Nabi yang bertemu, lalu dia beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tsumma kemudian ketahuilah. Beda lagi nih bahasannya. Udah selesai tadi tuh. Yang namanya tabi'in. Kalau udah bisa dipahamin ya, tabi'in itu siapa? Sahabat itu siapa? Tsumma kemudian ketahuilah annal khulafa al-arba'ati, bahwasanya khalifah Nabi yang 4 fil fadli, di dalam keutamaannya, ala hasabi tartibihim fil khilafati 'inda ahli sunnah, atas runtunan atau hitungan tertibnya mereka fil khilafati, pada masa kekhalifahannya, inda ahli sunnah, di sisi ahlu sunnah itu, fa afdaluhum Abu Bakrin, maka yang paling utama daripada khalifah yang 4 itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa sih Abu Bakar itu? Namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Jadi Abu Bakrin, ya kan kita sering nyebut tuh kalau lagi tarawih. Siapa sih namanya Abu Bakar itu? Adalah Sayyidina Abdullah. Masyhurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi semasa sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya disebut khalifah yang 4. Itu yang masyhur. Fil fadli, di dalam keutamaannya, ala hasabi tartibihim, menurut susunan tertibnya mereka, fil khilafati, di dalam kekhalifahannya, inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah adalah fa'abduluhum Abu Bakrin. Namanya siapa? Abdullah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian tsumma Utsman, kemudian Sayyidina Utsman. Kemudian yang keempatnya adalah tsumma Aliun radhiyallahu anhum, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Semoga meridhai mereka semuanya, para khalifah-khalifah setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar, dan yang menunjukkan atas yang demikian itu, ya, yang memberikan petunjuk, ya, daripada keutamaan para sahabat Nabi atau khalifah Nabi itu, yang menunjukkan siapa? Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Aku pernah berkata, ya. Jadi bahasanya kunna naqulu. Ada salah seorang sahabat, ya, saat itu pernah berungkap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat dia berungkap itu Rasulullah mendengar ungkapan itu. Khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsman, thumma Aliun,
falam yanhana. Sebaik-baik umat ini setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, yang terakhir kemudian Sayyidina Ali. Lalu ketika dia berungkap seperti itu, falam yanhana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, artinya tidak negor omongan itu, nggak nyalain, kagak ngelarang, bahasa aslinya itu artinya di sini. Jadi ketika dia mengatakan ya bahwasanya setelah sepeninggalan, ya setelah Nabi Muhammad SAW, ya di situ ada sebuah hadits Ibnu Umar, khairu hadil ummah, sebaik-baik umat ini setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Rasulullah saat ini dengar, lalu Rasulullah gak ngata apa-apa, artinya nggak menyangkal, berarti Rasulullah menyetujui benar omongan ente itu benar, walaupun tidak mengucapkan kata-kata benar. Tapi Rasulullah diam, ya bahkan tidak berkomentar atau juga tidak melarang atau juga tidak salah, itu enggak. Jadi kesimpulannya, runtunan daripada sahabat Nabi yang paling utama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, itu adalah yang menunjukkan hadis yang di dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa yalihim fil afdaliyati as-sittatal baqiyah. Kemudian mengikuti mereka, mendekati mereka fil afdaliyah, di dalam keutamaannya, as-sittatal baqiyah, ada 6 orang yang tersisa. Jadi setelah 4 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, kemudian mengikuti tuh, ya, mengikuti daripada keutamaannya. Siapa itu 6 orang yang tersisa? Wahum, yaitu Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, dan juga Sayyidina Sa'ad, dan juga Sayyidina Sa'id, dan juga ada namanya Sayyidina Amir radhiyallahu anhu. Walam yarid nassu bitafawuti ba'duhum ala ba'din fil afdaliyati. Kemudian dijelaskan walam yarid nassu, dan tidak datang keterangannya tafawuti ba'duhum, tentang perbedaan sebahagian mereka ala ba'din, terhadap sebagian yang lainnya fil afdaliyati, di dalam keutamaannya. Jadi setelah khalifah yang 4 ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ada lagi tersisahnya tuh ada 6, ya, khalifah, ya, kekhalifahannya. Ya, tadi disebutkan Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, ya, kemudian Sa'ad, Sa'id, dan juga Sayyidina Amir. Nah, mereka semua ini yang 6, walam yarid nassu tafawutin ba'duhum ala ba'din fil afdaliyah. Tidak ada keterangannya tentang perbedaan di antara mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Jadi nggak ada keterangannya tentang perbedaan. Oh, ini mah beda, ini mah beda, nggak ada keterangannya. Pokoknya kesimpulannya sama. Tentang apa? Fi ba'di ala ba'din fil afdaliyah. Tentang keutamaan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW, daripada yang tersisa 6 itu setelah sahabat Nabi, khalifah yang 4 itu. Kan awalnya disebutin 4 tuh, benar ya? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian kata ini kitab dijelaskan ada sisa yang 6. Yang tadi itu Talha, kemudian Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, kemudian Sayyidina Sa'ad dan Sa'id dan Amir. Apakah ini dia beda keutamaannya? Enggak. Kenapa? Enggak ada yang jelasin. Pokoknya ini semuanya sama, dengan disamaratakan.
keafdolannya dengan khalifah yang empat, begitu. Fala naqulu bihi, maka tidak diungkapkan dengan apa? Tentang perbedaan tersebut. Fala naqulu, maka tidak ada keterangannya tentang apa? Tentang perbedaan tersebut. Amma man istama'a bil anbiya'i qablahu. Adapun orang yang berkumpul dengan nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang pernah berjumpa dengan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Fayuqalu lahum hawariyuna, maka mereka itu disebutnya sebagai hawariyun. Jadi ada orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum ketemu nih sama Nabi nih, ya, belum ketemu dengan Nabi Muhammad maksudnya. Tapi dia ketemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah ini dia disebutnya apa nih? Hawariyun. Ya, ha, waw, ro, kemudian ya-nya ditasydidkan. Hawa, ha, waw, alif, hawariyun. Itu. Siapa mereka itu yang disebut hawariyun? Adalah man istama'a bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah bertemu, berjumpa, berkumpul dengan para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh nih? Nah, jadi ini ada orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi bertemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, maka dia disebutnya hawariyun. Ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah, maka dia disebut dengan sahabat. Ada lagi orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dengan waktu yang lama, maka dia disebutnya tabi'in. Nah ini cukup segitu. Jadi hari ini kita membicarakan tentang masalah hawariyun, orang yang berjumpa sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang yang bertemu dengan Nabi, maka disebutnya sahabat. Ada orang yang bertemu dengan sahabat, dia disebutnya tabi'in. Tapi kudu dengan waktu yang lama. Kalau sahabat walaupun sekelebatan, dia disebut sahabat. Kenapa? Karena saking dahsyatnya cahaya hatinya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi sepeninggalan setelah Rasulullah, ada namanya khalifah. Yang paling utama adalah khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian ada lagi sisanya yang 6 itu, yaitu Sayyidina Talha, kemudian Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, kemudian Sayyidina Sa'ad dan Sa'id serta Amir. Itu sisanya yang 6. Apakah beda dengan sahabat dengan yang 4 tadi? Tidak. Kenapa dikatakan tidak ada perbedaan keutamaannya? Karena memang tidak ada penjelasannya, tidak ada nasnya yang menjelaskan bahwa mereka ini berbeda. Kesimpulannya, jadi 10 orang itu adalah mereka semua adalah khalifah yang paling afdol, artinya yang diutamakan, yang utama. Ya, mereka menjadi khalifah atau pemimpin untuk umat Islam. Begitu. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفضل الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.